Pengertian hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli, ilmuwan asal Jerman. Dari penemuan ini, pada tahun 1738, Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku yang berjudul Hidrodinamika. Hukum Bernoulli ialah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, serta energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Hukum Bernoulli menjelaskan tentang konsep dasar aliran fluida bahwa peningkatan kecepatan pada suatu aliran zat cair atau gas akan mengakibatkan suatu penurunan tekanan pada zat cair atau gas tersebut. Adapun berkaitan dengan hukum Bernoulli, suatu fluida dikatakan mempunyai peningkatan kecepatan jika fluida tersebut mengalir dari suatu bagian dengan tekanan tinggi menuju bagian lainnya yang bertekanan rendah. Sedangkan suatu fluida dikatakan mempunyai penurunan kecepatan jika fluida tersebut mengalir dari suatu bagian bertekanan rendah menuju bagian lain bertekanan tinggi. Hukum ini dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis aliran fluida asalkan memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, fluidanya tak dapat bisa atau incompressible. Yang kedua, fluidanya tak mempunyai viskositas. Yang ketiga, aliran fluidanya tetap atau steady. Yang keempat, aliran fluidanya berjenis laminar atau bersifat tetap dan tidak membentuk pusaran. Yang kelima, tidak ada energi yang hilang sebagai akibat gesekan antara fluida dan dinding serta turbulen. Yang keenam, tidak ada transfer energi kalor. Dalam hal ini berlaku hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa tiap jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada tiap-tiap titik sepanjang garis lurus. Hukum Bernoulli apabila dinyatakan dalam persamaan menjadi P1 ditambah setengah ρ1 V1 kuadrat tambah ρ1 GH1 sama dengan P2 tambah setengah ρ2 V2 kuadrat tambah ρ2 GH2. Di sini P1 itu untuk tekanan di pipa 1 dalam satuan Newton per meter kuadrat. P2 untuk tekanan di pipa 2 dalam satuan Newton per meter kuadrat. ρ1 untuk massa jenis pipa 1 dalam satuan kilogram per meter kubik. ρ2 untuk massa jenis pipa 2 dalam satuan kilogram per meter kubik. V1 untuk kecepatan fluida yang berada di pipa 1 dalam satuan meter per sekon. V2 untuk kecepatan fluida yang berada di pipa 2 dalam satuan meter per sekon. H1 untuk ketinggian penampang pada pipa 1 dari titik acuan dalam satuan meter. H2 untuk ketinggian penampang pada pipa 2 dari titik acuan dalam satuan meter. Dan G untuk percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Fluida adalah zat yang dapat bergerak ketika dikenai gaya. Fluida dapat berubah bentuk dan bersifat tidak permanen. Fluida dapat membentuk berbagai jenis benda padat sesuai dengan bentuk benda yang dilewatinya. Karakteristik aliran fluida meliputi tekanan statis, tekanan dinamis, total tekanan, kecepatan fluida, dan tegangan geser. Di daerah yang pengaruh gesekan dinding kecil, tegangan geser dapat diabaikan dan perilakunya mendekati fluida ideal, yaitu incompressible dan mempunyai viskositas 0. Aliran fluida ideal yang demikian disebut aliran potensial. Pada aliran potensial, berlaku prinsip-prinsip mekanika Newton dan hukum kekekalan massa. Aliran potensial mempunyai dua ciri pokok. Yang pertama, tidak terdapat sirkulasi ataupun pusaran sehingga aliran potensial itu disebut aliran irotasional. Yang kedua, tidak terjadi gesekan sehingga tidak ada disipasi atau pelepasan dari energi mekanik menjadi kalor. Selanjutnya ialah sifat fluida dinamis. Sifat fluida dinamis itu ada 3. Sifat yang pertama merupakan aliran tunak atau kecepatan aliran di satu titik ialah konstan terhadap waktu. Apabila kecepatan pada suatu titik adalah konstan, maka aliran fluida dapat dikatakan tunak. Contoh dari aliran tunak ialah arus air yang dapat melaju dengan tenang atau kelajuan aliran rendah. Sifat yang kedua
yaitu merupakan aliran yang tak termampatkan. Artinya, fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis saat ditekan. Apabila fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis saat ditekan, maka aliran fluida dapat dikatakan tak termampatkan. Sifat yang ketiga ialah merupakan aliran yang tidak kental. Fluida tidak akan mengalami gesekan antara lapisan fluida satu dengan lapisan fluida yang lainnya. Bahkan, cairan fluida juga tidak mengalami gesekan dengan dinding saluran sebagai akibat dari gejala viskositas. Untuk alat yang digunakan ada botol aqua, ada buku tulis, penggaris, lakban, spidol, dan juga gunting. Pada percobaan pertama dengan tinggi lubang 5 cm memiliki jarak jatuh air sepanjang 18 cm. Waktu yang ditempuh untuk air berhenti mengalir sekitar 2 menit 5 detik. Untuk percobaan yang kedua dengan tinggi lubang 10 cm memiliki jarak jatuh air sepanjang 24 cm. Di sini, waktu yang ditempuh untuk air berhenti mengalir sekitar 1 menit 49 detik. Nah, untuk percobaan terakhir yaitu percobaan ketiga dengan tinggi lubang 15 cm memiliki jarak jatuh air sepanjang 25 cm. Di sini, waktu yang ditempuh untuk air berhenti mengalir sekitar 1 menit 1 detik. Nah, setelah melakukan percobaan di atas, kita mendapatkan 3 kesimpulan, yaitu kesimpulan pertama, semakin tinggi lubang pada botol, maka akan semakin panjang jarak jatuh airnya, serta akan semakin singkat pula waktu yang diperlukan. Yang kedua, semakin tinggi lubang, maka akan semakin cepat kecepatan air yang keluar. Yang ketiga, dari data yang ada, lubang yang memiliki kecepatan paling tinggi adalah lubang yang ketiga, dan yang paling rendah adalah lubang ke-1.